Tema khotbah Minggu Advent ketiga tahun B. Bergembira dalam penantian. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya bab 61 ayat 1 sampai 2a, ayat 10 sampai 11. Bacaan kedua surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika bab 5 ayat 16 sampai 24. Dan Injil diambil dari Yohanes 1 ayat 6 sampai 7, ayat 19 sampai 28. Apa inti bacaan-bacaan Minggu Advent ketiga ini? Bacaan pertama menggambarkan sukacita yang dialami oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya bersukacita karena Allah mengurapinya dengan Roh Kudus. Melalui Roh Kudus, Nabi Yesaya bersukacita. Roh Kudus dirasakan oleh Nabi Yesaya sebagai kekuatan dari dalam untuk bertumbuh dalam kebenaran, ibarat kekuatan benih pada tumbuhan untuk bertumbuh. Roh Kudus yang menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian yang ditunjukkannya kepada bangsa-bangsa. Roh Kudus yang menjadi kekuatan untuk mewartakan kabar baik kepada orang yang sengsara, merawat yang remuk redam hatinya, membebaskan tawanan dan yang dipenjara. Yesaya tidak mewartakan dirinya, melainkan mewartakan kekuatan roh. Kekuatan itu bertumbuh dan berkembang berkat Roh Kudus yang dianugerahkan Allah kepadanya. Bacaan kedua juga mewartakan kekuatan roh yang sama. Rasul Paulus melukiskan ciri orang beriman yang di dalam dirinya mengandung dan menerima anugerah Roh Kudus. Yang di dalam dirinya mengandung Roh Kudus itu bersukacita, tekun berdoa, tekun bersyukur, dan bebas dari kejahatan dan dosa. Injil menggambarkan tentang hak pengurapan dengan Roh Kudus. Injil menggambarkannya bahwa Yohanes tidak berhak mengurapi manusia dengan Roh Kudus. Yohanes tahu diri bahwa dia tidak berhak melakukannya. Yohanes hanya sebagai perintis untuk membuka jalan agar manusia menerima pembaptisan Roh Kudus dari Yesus. Yesuslah yang berhak membaptis dengan Roh Kudus, bukan Yohanes. Yohanes hanya berhak membaptis manusia dengan air sebagai simbol yang menunjukkan syarat untuk mendapatkan pembaptisan Roh Kudus, dan akan terjadi melalui Yesus Kristus. Bacaan-bacaan Minggu Advent ketiga ini menggambarkan kasih Allah yang menganugerahkan manusia Roh Kudus sebagai kekuatan untuk bersukacita, kekuatan untuk menguji segala sesuatu dengan benar, bebas dari dosa dan dari kejahatan. Roh Kudus merupakan dorongan untuk tekun berdoa dan bersyukur. Roh Kudus merupakan kekuatan mewartakan kabar sukacita kepada orang yang berkesusahan. Melalui bacaan-bacaan Minggu Advent ketiga ini, orang beriman yang sudah dibaptis dengan air diingatkan tentang syarat pokok untuk beroleh pembaptisan melalui Roh Kudus yang dilakukan oleh
Yesus. Dari ketiga bacaan Minggu Advent ketiga ini, ada beberapa hal syarat agar manusia beroleh anugerah Roh Kudus. Rela dibaptis dengan air sebagai tanda, bahkan janji atau sumpah mau bertobat atau berjuang untuk bebas dari kejahatan. Datang kepada Yesus dan tekun mengikuti Yesus untuk dibaptis lagi dengan Roh Kudus. Dalam hal inilah seluruh umat diingatkan supaya bersukacita dalam Minggu Advent ketiga ini. Paus Fransiskus dalam ensikliknya Evangelium Gaudi pernah mengatakan supaya umat itu jangan tinggal pada hari Jumat Agung saja, yang selalu menderita dengan memikul salib, tetapi harus sampai kepada pasca kebenangan dan kegembiraan.